Shalom, selamat pagi buat semua jemaat Tuhan GMI Yesus Pelawan. Pada hari ini kita akan memulai ibadah kita. Biarlah ibadah kita menyenangkan hati Tuhan. Untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita ambil saat teduh sebentar, saat teduh dimulai. Engkau dekat ya Tuhan, dan segala perintah-Mu adalah benar. Sejak dahulu aku tahu dari peringatan-peringatan-Mu bahwa Engkau telah menetapkannya untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat pujian kita kepada Tuhan dengan judul bersuka.
kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Adam Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，如同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬。第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信生而公的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。 Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur buat kasih Tuhan yang terus menaungi kehidupan kami hingga pada pagi hari ini, Tuhan. Keberadaan kami pada pagi hari ini semua karena anugerah Tuhan, kasih cinta-Mu yang selalu melimpah dalam kehidupan kami. Di pagi yang indah ini Tuhan, di kesempatan ini kami mau bersyukur, mengangkat pujian kami, menaikkan segala doa-doa kami, bahkan Tuhan mendengarkan firman di ibadah kami ini Tuhan. Bekerjalah Engkau Tuhan di ibadah kami, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami dalam mengikuti ibadah hari ini Tuhan. Biarlah kami merasakan jamahan Tuhan, lawatan Tuhan dalam kehidupan kami pribadi pas pribadi. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau yang bekerja seturut dengan kehendaknya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Kita membaca responsor kita dari Kitab Mazmur pasal 107 ayat yang pertama sampai ayat 22. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sama-sama. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Amin. Oh
mengasihimu lebih dalam. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang sangat baik bagi kami, yang memberkati kami lewat kesehatan, panjang umur, dan melalui keluarga kami. Kami memuji Tuhan, memuji keagungan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Secara khusus kami juga melalui suara kami telah menaikkan pujian kepada Tuhan tadi. Biarlah itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus agar memahami kebenaran firman-Mu. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan GMI Efesus Belawan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita yang tertulis di dalam kitab Bilangan pasal yang pasal yang ke-21 ayat yang ketiga hingga pada ayat yang ke-9. Bilangan 21 ayat yang keempat, Bilangan 21 ayat yang keempat hingga pada ayat yang ke-9. Saya akan membacakannya dari sini dan Bapak Ibu boleh mengikuti di rumah masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Ayat yang ke-9. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup.
Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kepada kita pada hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang merenungkan dan yang melakukannya. Bapak Ibu, tema firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini adalah tentang kasih Allah yang menghidupkan. Kasih Allah yang menghidupkan. Bapak Ibu, kisah yang kita baca ini yang ada di dalam pasal 21 ini adalah mengenai bangsa Israel yang sedang menuju tanah Kanaan. Mereka pada waktu itu sedang berangkat dari Gunung Hor berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Mengapa mereka mengelilingi tanah Edom, Bapak Ibu? Mengapa mereka tidak langsung berjalan melalui tanah Edom ini, langsung ke tanah Kanaan? Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan pada pasal yang ke-20, ayat yang ke-14 hingga pada ayat yang ke-22, nanti juga akan kita lanjutkan melihat ayat yang ke-22 hingga pada ayat yang ke-29. Di situ dijelaskan bahwa sebenarnya Musa telah bermohon kepada Raja Edom, kepada Raja Edom, karena melalui tanah Edom ini perjalanan mereka akan semakin singkat menuju tanah Kanaan, akan semakin singkat menuju tanah Kanaan. Tetapi pada ayat yang ke-17 pasal yang ke-20 dikatakan di sana, ketika Musa berkata kepada Raja Edom, dikatakan, izinkanlah kiranya kami melalui negerimu. Kami tidak akan berjalan melalui ladang-ladang dan kebun-kebun anggurmu, dan kami tidak akan minum air sumurmu. Jalan beserta saja kami jalani dengan tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Namun Bapak Ibu, pada ayat yang ke-18 dikatakan di situ, tetapi orang Edom berkata kepada mereka, tidak boleh kamu melalui daerah kami. Jadi Bapak Ibu, ada penyebabnya mengapa mereka harus berkeliling-keliling, seperti yang ada di dalam ayat yang keempat tadi dikatakan, untuk mengelilingi tanah Edom. Ada alasan mereka mengapa harus mengelilingi tanah Edom, karena Raja Edom beserta rakyatnya tidak mengizinkan mereka melalui jalan mereka atau tanah mereka. Karena dikatakan pada ayat yang selanjutnya, rakyat Edom, masyarakat Edom siap bertempur berperang apabila Musa beserta bangsa Israel berseri keras untuk melalui tanah mereka. Padahal Bapak Ibu, boleh kita gambarkan seperti kita sedang ke Siantar ataupun ke tebing. Nah, kalau misalkan kita melalui jalan tol, kita akan lebih cepat tiba dan tidak membutuhkan waktu yang panjang serta tenaga yang lebih ekstra lagi. Berbeda ketika kita melalui Medan, Tanjung Rawa, Serdang Berdagai dengan jalan yang semakin jauh per kilometernya, juga lika-likunya semakin banyak, kemacetan juga terjadi di sana di sini. Nah, kira-kira jalan tol ini adalah jalan yang lebih cepat ataupun tanah Edom tadi. Apabila melalui itu akan lebih cepat tiba di tempat, seperti kita melalui dari Belawan ke tebing, apabila melalui tol akan lebih cepat tiba di tol. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, oleh karena Raja Edom menolak, akhirnya Musa memimpin bangsa itu untuk kembali lagi ke perjalanan semula dan mencari jalan mengelilingi Edom supaya mereka tiba di tempat. Sehingga mereka melanjutkan perjalanan mereka menuju Gunung Hor, seperti yang ada pada pasal 4 itu. Dan Bapak Ibu, bangsa Israel itu harus menempuh perjalanan yang lebih panjang lagi. Mereka harus berputar-putar kembali mengelilingi tanah Edom. Dan tentu ini menempuh jarak waktu yang sangat panjang, tenaga yang kuat, dan itu akan mengakibatkan kelelahan mereka secara fisik kepada mereka. Dan Bapak Ibu, inilah penyebab pada ayat yang kelima di situ mereka
bersungut-sungut melawan Allah dan Musa. Inilah penyebab utama kemarahan bangsa Israel kepada Musa dan kepada Allah. Ya, mereka memprotes jalan yang mereka tempuh. Mengapa harus kembali lagi? Mengapa harus ke belakang lagi? Kayak tidak ada kerjaan kita ini. Mengapa harus melalui jalan yang sudah kita jalani? Tidak ada lagi kah jalan yang lain? Mengapa harus mundur? Padahal Bapak Ibu, sudah jelas-jelas mereka bersama-sama mendengarkan kalau Raja Edom dan rakyatnya menolak permohonan mereka. Tetapi mereka tidak menerima. Dan Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di sini juga kita boleh melihat bahwa di dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering seperti itu ya. Ketika kita ibaratkanlah si Musa ini seperti supir. Ketika seorang supir mencoba sudah mencari jalan yang terbaik, ternyata jalan itu tidak diizinkan dilewati dan dia harus mundur kembali. Kita sebagai penumpang akan merepet-repet, akan bersungut-sungut, dan mungkin di sepanjang perjalanan akan terus bersungut-sungut. Apalagi perjalanan itu mungkin sudah jauh kita jalani. Nah Bapak Ibu, bahwa sebenarnya bangsa Israel sama-sama menyaksikan bukan Musa yang berkeinginan untuk kembali mundur, tetapi orang Edom sendiri yang tidak memberi jika melewati negerinya. Namun marahnya mereka kepada Musa dan kepada Tuhan. Dan kemarahan yang ini Bapak Ibu sebenarnya membuktikan bahwa mereka sama sekali tidak pernah mensyukuri apa yang pernah mereka terima dari Allah. Bapak Ibu, nah hal ini terlihat ketika yang pertama, bangsa Israel mengatakan kepada Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir?" Bapak Ibu, Mesir itu adalah lambang perbudakan. Nah mereka tidak ada perenungan sama sekali dengan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang telah membebaskan mereka dari perbudakan. Nah ini menunjukkan Bapak Ibu, orang-orang Israel adalah orang-orang yang tidak tahu bersyukur kepada Tuhan. Dan yang kedua Bapak Ibu, kita boleh melihat di situ dikatakan mereka muak dengan makanan pemberian Tuhan. Betapa teganya mereka. Mereka muak dengan makanan pemberian Tuhan. Betapa teganya mereka mengatakan dengan demikian. Muak dengan pemberian Tuhan, merasa hambar dengan berkat Tuhan. Tega banget kalau menurut saya. Tidak menghargai sedikit pun pemberian Allah ataupun berkat Allah itu. Sehingga dilanjutkan pada ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, akibat dari ketidakbersyukuran mereka, akibat dari ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan, maka Tuhan menghukum mereka dan menyuruh ular tedung ke atas mereka untuk memagut mereka sehingga mereka mati. Bapak Ibu, mereka dipagut oleh ular. Mengapa ular? Sebenarnya ini banyak cara Tuhan untuk menghukum mereka, karena binatang yang lain pun bisa dipakai Tuhan untuk menghukum mereka. Tapi alasannya mengapa ular adalah karena yang paling banyak binatang di padang gurun itu adalah ular. Namun Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada ayat yang ke-7 dikatakan bahwa bangsa Israel pada akhirnya menyesal. Ya, mereka menyesal, mereka bertobat. Mereka menyesal dengan perkataan mereka. Sebenarnya ya, saya tidak begitu kagum dengan penyesalan bangsa Israel di sini. Karena kalau kita membaca perjalanan bangsa Israel, itu aja kerjaannya, menyesal
melakukan dosa lagi, menyesal, melakukan dosa lagi, menyesal, melakukan dosa lagi, berulang-ulang. Artinya tidak ada pertobatan yang sungguh-sungguh. Tetapi Bapak Ibu, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kasih. Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan cinta kasih. Sehingga ketika umatnya datang kepadanya, bertobat dan menyesal, maka Tuhan akan memperhatikan dan mengampuni mereka. Nah Bapak Ibu, kalau kita melihat di sini, mereka menyuruh Musa untuk berdoa kepada Tuhan, agar Tuhan menunjukkan belas kasihannya dan menyelamatkan mereka dari kematian tersebut. Dan kita melihat Tuhan Allah membuktikan cinta kasih-Nya. Pada ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, Tuhan mendengar doa Musa dan menyuruhnya membuat ular tembaga dan melilitkan ular tersebut kepada sebuah tiang. Lalu siapa yang melihat, yang memandang tiang itu, maka dia akan selamat. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pelajaran yang boleh kita petik dari firman Tuhan ini adalah yang pertama, seharusnya kita sebagai umat Allah, umat Kristen yang kita katakan kita pengikut Kristus, hiduplah dengan iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita sepenuhnya dipimpin oleh Tuhan. Hiduplah dengan iman yang sesungguh-sungguhnya, percaya kepada Tuhan Yesus, menyerahkan hidup kita sepenuhnya dipimpin oleh Tuhan. Nah, banyak hal Bapak Ibu yang tidak kita pahami dengan cara-cara Tuhan untuk menuntun kita dan membimbing kita di dalam perjalanan hidup kita. Secara khusus, mengizinkan kita melewati berbagai-bagai kesusahan dan penderitaan serta kondisi-kondisi yang sangat sulit yang mungkin kita melihat tidak logis seperti yang dipikirkan oleh bangsa Israel, yang menurut kita terlalu bertele-tele, tidak efektif cara Tuhan untuk membimbing kita seperti bangsa Israel yang merasa tidak efektif. Musa dan Tuhan membimbing mereka dari Mesir ke tanah Kanaan. Mengapa harus berputar-putar? Mengapa harus mengelilingi tanah Edom? Nah Bapak Ibu, sering juga itu terjadi kepada kita. Mungkin masa lalu, penderitaan di masa lalu, yang bertahun-tahun atau 10 tahun yang lalu, muncul lagi sekarang. Seperti perjalanan Israel yang sudah dilewati. Kita lewati lagi penderitaan 10 tahun yang lalu. Kita harus jalani lagi. Bapak Ibu, disinilah dikatakan jangan pernah kita bersungut-sungut. Jangan pernah kita meragukan Tuhan, meragukan Allah yang menuntun kita di perjalanan hidup kita. Tetapi hendaklah kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena di dalam ketidakmasukakalan itu, Tuhan ingin menempah kita dan kita dibekali dengan cara Tuhan. Bapak Ibu masih ingat ayat yang mengatakan hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkah. Mari kita mengimani itu. Nah, pelajaran yang kedua yang boleh kita lihat di sini adalah hendaklah kita menghargai dan mensyukuri berkat Tuhan. Besar kecil harus disyukuri. Sekecil apapun berkat Tuhan yang kita terima di dalam kehidupan kita, hendaklah kita menghargai dan mensyukurinya. Jangan melihat tulah yang besar, tapi tidak melihat makanan yang telah diberikan setiap hari. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bangsa Israel mengatakan
makanan yang mereka nikmati, yang memberikan kekuatan bagi mereka setiap hari di dalam melanjutkan perjalanan mereka. Mereka katakan hambar dan muak dengan makanan itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, secara khusus jemaat Efesus Belawan, jangan sampai kita tidak menghargai apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jangan sampai kita tidak menghargai hal yang terkecil, termasuklah itu napas kehidupan, termasuklah itu kesehatan, termasuklah itu panjang umur, termasuklah itu keluarga atau hal apapun, atau juga kita terbebas dari maut. Mungkin ketika kita dalam perjalanan, jangan sampai kita tidak menghargai anugerah itu. Bangsa Israel hanya melihat yang wow-wow saja. Ketika 10 tulah ditunjukkan, mereka mengagungkan Tuhan. Tetapi ketika hanya makanan yang dikasih, mereka tidak mensyukurinya. Mereka tidak menyadari dari yang hal kecil itulah mereka masih tetap bisa bertahan hidup. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, secara khusus kita sebagai umat Kristen, jangan pernah kita bosan dan mengatakan muak dan hambar terhadap berkat Tuhan dengan firman yang kita terima setiap hari melalui khotbah-khotbah yang disampaikan dari gereja atau dari manapun itu. Kita harus belajar dari bangsa Israel ini. Kita harus belajar bahwa jangan sampai kita seperti mereka yang tidak mensyukuri berkat-berkat Tuhan. Dan Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa akan ada akibat bagi yang tidak menghargai berkat Tuhan. Yaitu mereka harus menanggung akibatnya, di mana Allah akan menghukum mereka. Bangsa Israel pada akhirnya dihukum oleh Allah. Tuhan mendatangkan ular kepada mereka untuk memargut mereka. Bisanya akan mematikan mereka yang telah hidup di dalam dosa, yang telah bersungut-sungut dan yang tidak bersyukur kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ini sangat perlu kita pelajari. Apabila Tuhan Allah tidak menunjukkan kasih-Nya kepada bangsa Israel, apabila Tuhan Allah tidak berbalik hatinya untuk mengampuni bangsa Israel, maka bangsa Israel semuanya telah punah ataupun telah mati. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan menunjukkan kasih-Nya di sini pada ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Yaitu kasih Allah menghidupkan mereka kembali. Ketika mereka berdoa, bertobat, memohon kepada Tuhan agar Tuhan menyelamatkan mereka, maka Tuhan memberikan petunjuk kepada Musa agar Musa membuat ular dari tembaga dan juga melilitkannya, menggantungkannya kepada tiang. Dan siapa saja yang melihat tiang itu, siapa saja yang memandang tiang itu, mereka yang terpaku ular akan hidup kembali. Sungguh besar kasih Allah kepada bangsa Israel. Sekalipun bangsa Israel bersungut-sungut melawan Allah, memprotes Allah, tidak bersyukur kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, namun ketika mereka kembali bertobat kepada Allah, Allah menunjukkan kasih-Nya, Allah mengampuni mereka, Allah menghidupkan mereka kembali dengan kasih-Nya. Yang seharusnya dengan bisa ular tersebut mereka akan mati, tetapi kasih Allah menghidupkan mereka kembali. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus yang ada di rumah, secara khusus jemaat Efesus Belawan, inilah yang menjadi perenungan bagi kita pada saat ini. Bahwa sebenarnya Bapak Ibu, ular tembaga yang dililitkan pada tiang itu mengingatkan kita akan salib Kristus yang berdiri tegak di bukit Golgota. Nah, Bapak Ibu,
inilah yang menyembuhkan dan yang menyelamatkan kita dari segala penderitaan kita. Bapak Ibu, banyak setiap hari yang memargut hidup kita setiap hari, terutama iblis dan dosa, yang membuat kematian kekal bagi kita. Tetapi dengan memandang salib Kristus, dengan iman akan mendatangkan kesembuhan dan kehidupan kekal bagi kita. Nah Bapak Ibu, setiap hari kita seperti bangsa Israel. Kadang-kadang kita seperti bangsa Israel. Kita sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus, tetapi kita suka sekali kembali ke Mesir. Suka sekali diperhamba oleh dosa, diperhamba oleh iblis. Dan itu mengakibatkan kematian bagi kita. Kematian secara kekal. Dan tentu maut, api neraka yang menjadi bagian kita. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita akan salib Kristus yang ada di Golgota, yang berdiri tegap ketika kita memandangnya, seperti bangsa Israel yang memandang tiang yang berlilitkan ular tembaga itu, maka kita akan mendapatkan kehidupan. Salib yang tegak itu sedang membuktikan kasih Allah bagi kita yang akan menghidupkan kita. Seperti Bapak Ibu yang tertulis di dalam kitab Yohanes 3 ayat yang ke-14. Coba kita memperhatikan bersama-sama. Yohanes 3 ayat yang ke-14 dikatakan di sana, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Dalam pengertian, anak manusia di sini adalah Yesus Kristus yang ditinggikan melalui pengorbanannya di kayu salib. Pada ayat yang ke-16 pada pembacaan Yohanes 3 ini dilanjutkan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Biarlah kita menyadari, merenungkan firman Tuhan hari ini. Sekalipun kita di setiap perjalanan hidup kita memberontak kepada Allah, kita bersungut-sungut kepada Allah, tidak bersyukur atas berkat anugerah Tuhan yang mengakibatkan kita kepada penghukuman, yang membuat kita kepada kematian secara rohani. Tetapi Bapak Ibu, hari ini kita diingatkan kepada sebuah tiang, yaitu kayu salib. Ketika kita memandangnya, kita memandang kasih Allah yang membebaskan kita dan yang menghidupkan kita kembali dari kematian kekal kita secara rohani. Sehingga Bapak Ibu, ketika kita beriman dan percaya kepada salib yang tegak itu, kita boleh memiliki kehidupan yang kekal. Hendaklah firman Tuhan ini mengingatkan kita setiap hari dengan mengatakan, kasih-Mu Tuhan, kasih Allah yang akan senantiasa menghidupkanku. Tetapi biarlah engkau menghidupi kedua hal itu tadi. Berilah dirimu dipimpin oleh Tuhan, mempercayakan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan, mempercayakan bahwa cara Tuhan di dalam memimpinmu adalah cara yang terbaik. Imani dan ikuti apa yang Tuhan inginkan. Yang kedua, senantiasa hendaklah engkau bersyukur hal apapun yang engkau terima di dalam kehidupanmu, baik besar dan kecil, sebesar apapun itu, sekecil apapun itu, syukuri semuanya. Itulah bukti kalau kita mengingat salib Yesus yang tegak itu, yang telah yang menunjukkan kasih-Nya yang menghidupkan kita. Terpujilah Tuhan. Biarlah firman ini boleh hidup di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh hidup di dalam kehidupan kami dan kami lakukan dalam hidup kami. Amin.
Terima kasih buat firman Tuhan yang telah dibagikan oleh Bapak Pendeta kita. Biarlah firman Tuhan yang dibagikannya buat kita menjadi rema dalam kehidupan kita, penuntun kita, bahkan memberikan kita kekuatan menjalani kehidupan kita. Saat sebentar kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Untuk memberikan persembahan, mari kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Engkau Tuhan yang setia. Terima kasih buat persembahan yang diberikan oleh Bapak Ibu semuanya. Biarlah kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Mari kita angkat pujian kita kembali. Kiranya Allah memberkatimu.
di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Firman Tuhan sudah disampaikan. Karenanya bukalah hatimu dan terima berkat Tuhan saja. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mulai dari yang kecil sampai yang besar, mulai dari yang muda sampai yang tua. Tidak ada yang terluput dalam berkat kasih sayang Tuhan hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.